Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih cara guru mengatur kelas agar tetap kondusif dan juga menyenangkan? Yuk kita bahas tentang manajemen kelas dan orientasi pembelajaran. Tetapi sebelumnya kita bahas dulu tentang desain pembelajarannya. Simak videonya. Desain pembelajaran adalah rencana atau strategi yang dibuat oleh guru supaya proses belajar mengajar jadi lebih terarah, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Ibaratnya itu seperti resep makanan yang disusun sebelum dimulai dimasak. Contohnya itu, guru menyiapkan alat bantu, materi, dan cara mengajar sebelum masuk kelas agar siswa bisa paham pembelajaran dengan lebih mudah. Untuk konsep desain pembelajaran sendiri ialah pemahaman dasar atau ide utama di balik penyusunan pembelajaran, di mana di sini diperhatikan kebutuhan siswa, cara mereka dalam belajar, dan bagaimana membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Pembelajaran tidak hanya tentang mentransfer informasi dari guru ke siswa, tetapi juga bagaimana siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman belajar yang bermakna. Dalam desain pembelajaran, ada 3 model yang diterapkan. Yang pertama yaitu model Eddy, yang kedua model Escher, dan yang ketiga model Dick and Carey. Model Eddy adalah model yang sering dipakai karena langkah-langkahnya runtut dan juga jelas. Model Eddy terdiri dari beberapa tahapan, yaitu menganalisis kebutuhan siswa dan kondisi pembelajaran, merancang tujuan, materi, serta metode yang sesuai, mengembangkan bahan ajar dan media, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan juga melakukan evaluasi untuk melihat hasil dan perbaikannya. Melalui model ini, guru bisa merancang pembelajaran dari awal sampai akhir secara teratur. Yang kedua ada model Escher. Berbeda dengan model Eddy, model Escher lebih menekankan pada pemanfaatan media serta keaktifan siswa dalam proses belajar. Tahapannya itu yaitu menganalisis siapa siswanya, baik itu dilihat dari latar belakang, usia, ataupun kemampuannya. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih media dan bahan ajar yang tepat, menggunakan media tersebut dalam proses belajar, mengajak siswa terlibat aktif, dan melakukan evaluasi serta perbaikan jika dibutuhkan. Yang ketiga ada model Dick dan Carey. Model ini memandang pembelajaran sebagai satu kesatuan sistem. Artinya, setiap bagian seperti tujuan, materi, siswa, hingga evaluasi saling berkaitan satu sama lain. Prosesnya itu meliputi menetapkan tujuan umum, menganalisis isi materi dan karakteristik siswa, menyusun tujuan khusus dan soal evaluasi, merancang strategi dan bahan ajar, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan evaluasi serta revisi. Model ini cocok untuk merancang pembelajaran yang lebih kompleks dan juga lebih detail. Selain konsep dan model, ada pun prinsip dan juga teori dalam desain pembelajaran. Untuk prinsipnya sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Artinya, pembelajaran harus diarahkan agar siswa menjadi pelaku utama dalam belajar, bukan hanya untuk mendengarkan guru. Yang kedua, aktif dan interaktif. Di sini siswa didorong untuk aktif bertanya, menjawab, berdiskusi, dan berpartisipasi agar proses belajar mengajar lebih hidup. Yang ketiga, berkesinambungan. Di sini materi pembelajaran harus disusun secara berurutan dan saling berhubungan. Tujuannya itu agar siswa bisa memahami dengan lebih mudah. Yang keempat, kontekstual. Isi pembelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari supaya lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Kemudian yang kelima, evaluatif. Selalu ada penilaian untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi dan apa yang perlu diperbaiki. Untuk teori pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, dan yang ketiga teori konstruktivisme. Teori behaviorisme. Di sini belajar dianggap sebagai hasil dari kebiasaan. Siswa bisa belajar jika sering dilatih dan diberi penguatan seperti pujian atau hukuman. Selanjutnya teori kognitivisme. Di sini belajar dipandang sebagai proses berpikir. Siswa memahami sesuatu dengan cara mengolah informasi dalam pikirannya.
Yang ketiga itu teori konstruktivisme, di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya lewat pengalaman. Guru membantu, tapi siswa yang aktif menemukan makna dari pembelajaran itu sendiri. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki tentang orientasi pembelajaran, di mana orientasi pembelajaran adalah cara pandang atau pendekatan dalam proses belajar yang menentukan bagaimana peserta didik memperoleh, mengolah, dan menerapkan pengetahuan. Ada 5 orientasi pembelajaran yang sering digunakan. Nah, yang pertama, orientasi berpusat pada guru, yaitu guru menjadi sumber utama pengetahuan. Nah, yang kedua, orientasi berpusat pada siswa, di mana siswa lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Yang ketiga, orientasi berbasis kompetensi, yang menekankan pencapaian keterampilan dan pengetahuan tertentu. Yang keempat, orientasi kontekstual, yaitu mengaitkan materi dengan situasi nyata di sekitar siswa. Dan yang kelima, orientasi kolaboratif, yang dimana mendorong siswa belajar melalui kerjasama dan diskusi kelompok. Dalam perencanaan pembelajaran, guru dapat menggunakan model TIPEC, yaitu integrasi antara teknologi, pedagogi, dan konten. Guru perlu memahami teknologi yang tepat untuk mendukung pembelajaran, seperti media digital atau aplikasi pembelajaran. Nah, pedagogi berperan dalam strategi mengajar yang sesuai, sedangkan konten adalah penguasaan materi ajar. Langkah penggunaan TIPEC meliputi analisis kebutuhan siswa, pemilihan teknologi yang sesuai, perencanaan materi berbasis teknologi, pelaksanaan pembelajaran aktif dan interaktif, serta evaluasi dan refleksi untuk perbaikan proses belajar. Dengan penerapan orientasi pembelajaran dan TIPEC yang tepat, proses belajar akan lebih efektif, menarik, dan sesuai kebutuhan siswa. Kemudian ada manajemen kelas. Manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang kondusif sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Untuk menciptakan kelas yang kondusif, guru perlu menerapkan beberapa strategi, yaitu: pertama, guru dapat membuat aturan kelas yang jelas. Kedua, guru mampu menciptakan lingkungan fisik yang nyaman. Ketiga, guru dapat mengelola variasi metode mengajar. Keempat, guru dapat memberikan penguatan yang positif. Kelima, guru harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen kelas seperti: 1. Kepribadian guru. 2. Kondisi fisik kelas. 3. Jumlah siswa dalam kelas. 4. Karakteristik siswa. 5. Dukungan sekolah dan orang tua. 6. Teknologi dalam pembelajaran.